Lanjut spoiler sebelumnya, Dai Luoli terus menantang Yu Hao untuk bertarung memperebutkan posisi pemimpin tim. Namun sayangnya Dai Luoli sama sekali bukan lawan bagi Yu Hao. Setelah beberapa kali pertukaran, Yu Hao tanpa menggunakan kekuatan jiwanya dapat dengan mudah mengalahkan Dai Luoli untuk yang kedua kalinya. Di sini Yu Hao masih belum mengungkapkan identitas aslinya kepada Dai Luoli. Setelah pertarungan selesai, Yu Hao mengatakan bahwa Dai Luoli bisa menantangnya kapanpun ia mau. Yu Hao lalu berjalan kembali masuk ke tenda untuk beristirahat. Singkatnya malam terus berlanjut. Di keesokan harinya, para prajurit berkumpul di kamp latihan untuk menjalani latihan hari kedua. Pelatihan hari kedua berjalan sangat cepat seperti hari sebelumnya. Pada sore harinya tepatnya setelah pelatihan hari kedua selesai, Dai Luoli lagi-lagi menantang Yu Hao untuk bertarung. Berbeda dengan hari sebelumnya, kali ini Dai Luoli tidak lagi meremehkan Yu Hao. Dai Luoli lalu merilis teknik jiwa keduanya yang disebut gelombang ganas cahaya harimau putih. Dalam hal kekuatan ofensif, serangan gelombang cahaya harimau putih Dai Luoli secara alami lebih lemah jika dibandingkan dengan serangan Dai Yueheng atau Dai Huabin. Namun berbeda dengan Dai Yueheng ataupun Dai Huabin, serangan Dai Luoli ini dapat mencakup area yang lebih luas serta mengandung serangan tipe spiritual. Namun sangat disayangkan karena kali ini dia menghadapi King Yu Hao. Dalam hal kekuatan spiritual, tidak seorang pun di benua Douluo yang dapat dibandingkan dengan Yu Hao. Ketika serangan Dai Luoli hampir mengenai Yu Hao, Yu Hao berubah menjadi sosok ilusi ketika dia menghilang membuat Dai Luoli penuh dengan keheranan. Sebelumnya dia sangat yakin kalau dia telah mengunci posisi Yu Hao sesaat sebelum melepaskan keterampilan jiwanya. Sementara Dai Luoli penuh dengan keterkejutan, Yu Hao tiba-tiba muncul di depannya lalu menendangnya hingga terhempas jatuh ke tanah. Sedikit penjelasan bahwa di sini Yu Hao tidak benar-benar berniat untuk bertarung dengan Dai Luoli. Yu Hao hanya menggunakan situasi ini sebagai bentuk latihan bagi Dai Luoli. Bagaimanapun juga, Dai Luoli adalah adik tiri Yu Hao. Dai Luoli merupakan master jiwa level 38. Dengan usianya yang ke-18 tahun, menjadi master jiwa level 38 hanya dianggap sampah di keluarga Duke Harimau Putih. Yu Hao yang tidak ingin adik tirinya terus menjadi sampah lantas diam-diam melakukan pelatihan khusus kepada Dai Luoli. Sementara Yu Hao dan Dai Luoli saling adu mekanik, Su Yun tiba-tiba muncul dari balik kegelapan. Su Yun yang melihat Dai Luoli tidak bisa mengalahkan Yu Hao sontak saja mengejek dengan mengatakan bahwa kemampuan Dai Luoli sepertinya mengalami penurunan karena dia bahkan tidak bisa mengalahkan prajurit biasa seperti Yu Hao. Yu Hao menjelaskan bahwa jiwa bela diri bukanlah segalanya, seseorang tanpa jiwa bela diri juga bisa menjadi orang kuat. Su Yun mengatakan, jangan berpikir bahwa kamu merupakan salah satu orang kuat tanpa jiwa bela diri hanya karena kamu bisa mengalahkan Dai Luoli. Kamu bisa mengalahkan Dai Luoli hanya karena dia lemah. Yu Hao dengan lembut mengatakan bahwa jika Su Yun berkelahi dengannya, Su Yun juga takkan mampu mengalahkan Yu Hao. Su Yun tidak menyangka Yu Hao akan berbicara sedemikian rupa meskipun dia hanya seorang pemimpin tim kecil. Sun Yun lantas berbicara mengatakan kalau dia ingin menantang Yu Hao. Su Yun ingin melihat bagaimana Yu Hao bisa mengalahkannya tanpa jiwa bela diri. Sebelum Su Yun selesai berbicara, Yu Hao langsung menendang perutnya hingga Su Yun terhempas lebih dari 10 meter. Su Yun menggeliat kesakitan dan bertanya apa yang Yu Hao lakukan. Yu Hao memasang ekspresi tidak bersalah ketika dia berbicara mengatakan kalau sebelumnya komandan meminta mencobanya. Sebagai seorang bawahan, saya hanya bisa mengikuti perintah Anda. Su Yun menjadi sangat marah dan segera merilis jiwa bela dirinya. Terlihat bahwa jiwa bela diri Su Yun adalah mahkota bintang. Mahkota bintang merupakan jiwa bela diri terkuat di Kekaisaran Star Luo. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan langsung dari keluarga kekaisaran yang dapat memiliki jiwa bela diri ini. Dijelaskan bahwa Su Yun merupakan putri bungsu keluarga kekaisaran Star Luo dan merupakan adik perempuan Su Jiujiu. Su Yun menjadi seorang prajurit karena dia ingin berkontribusi pada kerajaannya. Su Jiujiu yang tidak punya pilihan selain mengikuti keinginan adiknya lalu mengirimnya ke Legiun Cadangan ke-6 dan menjadikannya sebagai komandan batalion. Ketika Su Yun melepaskan jiwa bela dirinya, 4 cincin jiwa bangkit dari bawah kakinya. Cincin jiwa kedua bersinar dan garis-garis cahaya bintang langsung ditembakkan ke arah Yu Hao. Yu Hao sedikit terkejut ketika dia melihat keterampilan jiwa Su Yun. Menurut analisanya, jalur kultivasi yang dipilih Su Yun sangat berbeda dengan Su Jiujiu. Sementara Su Jiujiu merupakan master jiwa tipe kontrol, Su Yun sendiri tampaknya lebih fokus pada serangan jarak jauh. Melihat bahwa serangan sebelumnya tidak efektif terhadap Yu Hao, Su Yun langsung merilis teknik jiwa ketiganya.
Teknik jiwa ketiga Suyun merupakan keterampilan jiwa ofensif murni yang sangat kuat. Kekuatan ledakan yang dihasilkan bahkan bisa sebanding dengan keterampilan jiwa 10.000 tahun. Dai Luoli yang melihat Suyun menggunakan teknik jiwa ketiganya sontak saja memperingatkannya untuk tidak melukai Yu Hao. Namun Suyun yang emosinya telah meluap-luap setelah dipukuli Yu Hao hanya menghiraukan peringatan Dai Luoli. Segera bola cahaya bintang langsung ditembakkan ke arah Yu Hao. Mata Yu Hao bersinar secara misterius dan Suyun tiba-tiba merasakan pusing di kepalanya. Sesaat kemudian Yu Hao membuat gerakan menebas dan sebuah kekuatan tak terlihat memutuskan kendali Suyun terhadap bola cahaya bintang begitu saja. Segera bola cahaya bintang yang sebelumnya diarahkan ke arah Yu Hao berbalik mengarah ke Suyun. Dai Luoli yang melihat wanita yang dia taksir dalam bahaya langsung melepaskan transformasi Vajra macan putih untuk melindungi Suyun. Huo Yu Hao segera melarikan diri karena takut kalau Departemen Hukum Militer akan menghukumnya setelah membuat keributan besar di malam hari. Melihat Yu Hao melarikan diri, Dai Luoli juga tidak tinggal diam. Dia berbalik menatap Suyun dengan tatapan kompleks sebelum melarikan diri kembali ke tenda peristirahatan. Singkat cerita, keesokan harinya, seperti biasa setelah pelatihan selesai, Huo Yu Hao dan Dai Luoli akan pergi ke tempat semalam untuk adu mekanik. Setibanya mereka di sana, betapa terkejutnya Dai Luoli melihat bahwa Suyun sebenarnya telah menunggu mereka di tempat semalam. Dai Luoli berseru dengan gembira ketika dia melihat Suyun dan dengan cepat berlari ke arahnya sembari memanggil Suyun dengan sebutan Yuner. Dai Luoli sebenarnya mencintai Suyun, namun karena perbedaan status mereka, Dai Luoli hanya bisa mengubur perasaannya dalam-dalam. Terlebih lagi bakat kultivasi Dai Luoli terbilang lemah sehingga membuatnya semakin tidak percaya diri. Mendengar bahwa Dai Luoli sebenarnya memanggilnya dengan sebutan Yuner, bukannya gembira, Suyun malah memelototi Dai Luoli sembari memarahinya dengan alasan bahwa orang yang bisa memanggilnya dengan nama Yuner hanyalah kakaknya saja, dan orang lain tidak diperbolehkan memanggilnya dengan sebutan itu. Suyun juga telah beberapa kali memperingatkan Dai Luoli untuk tidak lagi memanggilnya dengan nama Yuner. Ketika Suyun mengingat momen di saat Dai Luoli melindunginya, sorotan mata Suyun tiba-tiba berubah lebih lembut. Sesaat kemudian Suyun bertanya mengapa Yu Hao bisa begitu kuat padahal dia bukanlah master jiwa. Suyun yang masih penasaran dengan Yu Hao lantas sekali lagi mencoba menantang King Yu Hao. Ketika Suyun berdiri tepat di hadapan Yu Hao, Huo Yu Hao menunjukkan ekspresi dingin dan sekali lagi melancarkan serangan tiba-tiba seperti sebelumnya. Ketika Yu Hao tiba-tiba menyerangnya, Suyun segera mundur beberapa langkah dan dengan cepat melepaskan jiwa bela dirinya. Sebuah serangan cahaya bintang langsung diarahkan ke arah Huo Yu Hao. Namun tidak peduli seberapa kuat serangan bintang putri Suyun, Huo Yu Hao secara alami kebal terhadap serangan Suyun. Melihat serangan sebelumnya tidak efektif, Suyun langsung merilis teknik jiwa keempatnya sekaligus teknik terkuatnya saat ini yakni teknik penghancur jiwa. Ketika seseorang terkena serangan ini, mereka akan menderita luka yang sangat serius dan sebuah penghalang bintang akan langsung mengurung mereka. Ketika serangan Suyun hampir mengenai Yu Hao, Huo Yu Hao sekali lagi berubah menjadi sosok ilusi dan muncul tepat di depan Suyun. Segera sebuah kekuatan isap menarik paksa tubuh Suyun sebelum pada akhirnya tendangan Cristiano Ronaldo sekali lagi menghantam perut Tuan Putri dari Kekaisaran Star Luo tersebut. Dai Luoli yang melihat Tuan Putri kesayangannya terjatuh ke tanah langsung menanyakan apakah Suyun baik-baik saja. Suyun menggertakkan giginya dan kebencian di matanya menandakan bahwa dia sangat ingin memotong tubuh Yu Hao. Namun rasa sakit yang dia derita bahkan membuatnya tidak bisa berbicara. Dai Luoli berteriak dengan marah ke arah Yu Hao mengatakan, "Bagaimana kamu bisa begitu keras padanya? Dia perempuan, apakah kamu tidak tahu bagaimana bersikap kepada perempuan?" Huo Yu Hao menggelengkan kepalanya dan menjawab bahwa di medan perang, musuh tidak akan menunjukkan belas kasihan bahkan jika dia perempuan. Terlebih lagi Yu Hao mengatakan kalau Suyun terluka karena Dai Luoli yang tidak bisa melindunginya. Yu Hao lalu mengejek Dai Luoli sebagai sampah tak berguna yang bahkan tidak bisa melindungi wanita yang ia cintai. Tanpa berpikir panjang, Dai Luoli meraung marah ketika dia melepaskan jiwa bela diri harimau putih dan menerkam ke arah Huo Yu Hao. Namun sangat disayangkan bahwa Yu Hao bukan tandingan Dai Luoli. Ia dapat dikalahkan hanya dengan hitungan detik. Yu Hao menunjukkan ekspresi menghina ketika dia berbicara mengatakan, "Sepotong sampah tetaplah sepotong sampah. Jika saya ingin membunuh wanita yang kamu cintai atau melakukan sesuatu padanya sekarang, apa yang bisa kamu lakukan?" Dai Luoli mengatakan bahwa dia akan bertarung dengan Yu Hao. Dai Luoli segera bangkit kembali dan sekali lagi menerkam ke arah Yu Hao. Sebuah senyum muncul di sudut bibir Huo Yu Hao. Pada saat yang sama, dia juga memperhatikan bahwa ada sesuatu yang berbeda dari sorot mata Suyun sekarang. 3 detik berlalu dan Dai Luoli sekali lagi terhempas ke tanah.
Setiap kali Dai Luoli terhempas, dia akan merangkak untuk bangkit kembali dan terus berusaha menyerang Yu Hao dengan seluruh kekuatannya. Ketika Dai Luoli terjatuh di samping Su Yun, darah segera mulai mengalir dari mulutnya. Su Yun yang tidak mau melihat Dai Luoli terluka karenanya lantas meminta agar Dai Luoli berhenti bertarung. Dai Luoli mengatakan bahwa dia akan terus berjuang untuk melindungi Su Yun. Setelah selesai berbicara, Dai Luoli sekali lagi menyerang Yu Hao. Yu Hao merasakan bahwa esensi sejati harimau putih perlahan-lahan dibangunkan. Pada saat ini kekuatan spiritual Dai Luoli mengalami peningkatan yang sangat mengejutkan. Terlihat serangan Dai Luoli jauh lebih ganas dari sebelumnya. Dia membentuk beberapa bayangan putih di sekitarnya. Kecepatan serta kekuatan serangan Dai Luoli meningkat saat dia melepaskan undulasi spiritual. Jadi alasan Yu Hao terus memprovokasi Dai Luoli ialah karena Yu Hao ingin memaksa esensi sejati harimau putih Dai Luoli bangkit. Setelah esensi sejati mutasi harimau putih bangkit, kekuatan bertarung Dai Luoli telah melampaui kekuatan bertarung Master Jiwa 4 Cincin. Berbeda dengan Dai Yuheng ataupun Dai Huabin, jiwa beladiri Dai Luoli ini memiliki komponen spiritual, dan seorang Master Jiwa tipe spiritual akan mengalami kesulitan untuk meningkatkan kultivasinya. Namun ketika Master Jiwa tipe spiritual telah memicu komponen spiritual dalam jiwa beladiri mereka, mereka akan menjadi lebih kuat dari para penguasa jiwa biasa. Masalah terbesar Dai Luoli adalah bahwa kekuatan spiritual jiwa bela dirinya tidak aktif ketika ia berkultivasi. Itulah alasan mengapa kultivasi Dai Luoli sangat rendah. Tidak peduli seberapa keras Dai Luoli berusaha, dia hanya bisa melepaskan setengah dari kekuatan jiwanya. Yu Hao memanfaatkan perasaan Dai Luoli terhadap Su Yun untuk memicu kebangkitan komponen spiritual Dai Luoli. Singkat cerita, hari telah berganti. Ketika Dai Luoli bangun dari tidur lelapnya, Dai Luoli merasakan kekuatan jiwanya mengalami peningkatan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Lebih anehnya lagi, Dai Luoli dapat melihat segala sesuatu di sekitarnya tanpa harus melihat menggunakan matanya. Ketika dia melihat tubuhnya sendiri, dia menemukan bahwa tidak ada luka sedikit pun di tubuhnya. Dai Luoli yang sangat penasaran dengan apa yang terjadi semalam lalu menemui Yu Hao dan bertanya apa yang terjadi padanya semalam. Yu Hao tersenyum sembari mengatakan kalau dia akan memberitahunya setelah mereka selesai makan. Singkatnya, setelah mereka sarapan, Yu Hao membawa Dai Luoli ke suatu tempat karena ada sesuatu yang ingin Yu Hao tunjukkan padanya. Ketika Yu Hao meraih bahu Dai Luoli tiba-tiba merasakan semua yang ada di sekitarnya berubah. Langit yang semula cerah berubah gelap, siang hari berubah menjadi malam hari. Yu Hao lalu memperlihatkan flashback ketika mereka bertarung. Setelah melihat semua yang terjadi semalam, Dai Luoli tiba-tiba bertanya siapa sebenarnya Yu Hao, dan bagaimana dia bisa tahu bahwa Yuner adalah seorang putri kekaisaran Star Luo. Yu Hao hanya tertawa dan masih tidak mengungkapkan identitas aslinya kepada Dai Luoli. Yu Hao berpesan kepada Dai Luoli bahwa dia harus bekerja keras untuk melindungi Yuner. Setelah selesai berbicara, Yu Hao berjalan kembali ke tempat tidurnya untuk beristirahat. Masih ada beberapa waktu sebelum pelatihan tentara baru dimulai. Pelatihan prajurit baru kembali dimulai. Kali ini para prajurit akan diajarkan bagaimana membentuk formasi. Terlihat setiap prajurit dilengkapi dengan peralatan yang beratnya hampir 2 kali lebih berat dari peralatan reguler mereka. Prajurit yang memegang perisai mengambil langkah ke depan sementara prajurit yang menggunakan tombak berdiri tepat di belakang bersama-sama membentuk sebuah formasi perang. Ketika Su Yun yang menunggangi kuda datang ke arah para prajurit yang berlatih, ekspresi Dai Luoli tiba-tiba berubah dan tanpa sadar berbalik untuk melihat Yu Hao yang berada di belakangnya. Su Yun lalu bertanya kepada Zhuang Tian mengenai bagaimana pelatihan rekrutmen berlangsung. Zhuang Tian menjawab kalau performa rekrutmen sangat luar biasa terutama kelompok pertama yakni tim Yu Hao. Zhuang Tian mengatakan bahwa kinerja tim pertama sangat luar biasa, terlebih lagi mereka semua memiliki potensi yang bagus. Su Yun mengatakan bahwa sepertinya mereka cukup mengesankan. Mengapa kita tidak mengujinya? Biarkan pengawal pribadi saya menemani mereka untuk latihan pertempuran. Setiap komandan batalion memiliki pengawal pribadinya sendiri. Pengawal pribadi komandan biasanya terdiri dari prajurit-prajurit paling hebat. Zhuang Tian berbalik ke arah Su Yun dengan sedikit ragu ketika dia mengatakan, "Komandan batalion, pengawal pribadimu adalah yang terbaik dari yang terbaik. Tidakkah Anda pikir bahwa mereka terlalu kuat untuk dijadikan bahan latihan pertempuran bagi prajurit baru?" Zhuang Tian lalu memberikan saran di mana dia menyarankan agar para prajurit baru akan adu tanding satu sama lain untuk menunjukkan siapa yang terbaik di antara mereka. Su Yun menggelengkan kepalanya dan tetap pada niat awalnya. Su Yun beralasan bahwa dia hanya ingin menunjukkan kepada para prajurit baru seberapa besar jarak antara mereka dengan tentara yang sebenarnya. Su Yun lalu meminta Zhuang Tian agar tidak perlu khawatir karena pengawalnya pastilah tahu batasan.
Zhuang Tian merasa sedikit putus asa tetapi dia tidak bisa mengatakan apapun di bawah perintah atasannya. Segera, tidak butuh waktu lama sebelum 50 pasukan tentara tiba di kamp latihan. Pemimpin dari pasukan ini adalah seorang pemuda berotot yang bernama Wang Yue. Sun Yun lalu memerintahkan Wang Yue untuk 30 orang untuk latihan pertarungan dengan tim rekrutmen yang dipimpin Yu Hao. Alasan mengapa Sun Yun melakukan ini ialah karena dia ingin balas dendam kepada Yu Hao terhadap apa yang telah Yu Hao lakukan semalam padanya. Adu tanding akhirnya dimulai. Huo Yu Hao memerintahkan anggotanya untuk membentuk formasi 2 baris. Sementara itu di pasukan pengawal khusus Komandan Batalion, Wang Yue bersama anggotanya segera menyerang tim Yu Hao. Baku hantam akhirnya pecah. Huo Yu Hao bersama Dai Luoli bergegas menuju Wang Yue. Wang Yue mengayunkan pedangnya namun Dai Luoli dengan sigap memblokir serangan Wang Yue. Wang Yue merasakan kekuatan besar telah menghantamnya ketika dia bentrok dengan Dai Luoli. Pada saat ini kekuatan bertarung Dai Luoli telah dilepaskan sepenuhnya. Dia memegang perisai di tangannya ketika dia menyerbu barisan pengawal dan mengirim mereka terbang di udara dengan perisainya. Di bawah arahan Yu Hao, satu demi satu pengawal komandan batalion berhasil dikalahkan. Zhuang Tian penuh keterkejutan ketika dia menyaksikan para prajurit baru yang dipimpin Yu Hao ternyata dapat mengalahkan pengawal komandan batalion yang notabene merupakan para prajurit elit. Sementara Zhuang Tian penuh kekaguman, Su Yun sendiri menatap ke arah Yu Hao dan Dai Luoli dengan tatapan dingin. Sesaat kemudian dia lalu memanggil Yu Hao dan Dai Luoli untuk segera menghadap kepadanya.